Sebelum kita memasuki pelajaran, saya ingin tanya dulu. Hari ini hari apa, anak-anak?
Kita masuk ke kerajaan Singasari dengan nama rajanya Kertanegara. Jadi inilah beberapa pahlawan, contoh pahlawan yang memperjuangkan Indonesia. Tetapi raja pertama sampai raja kedua ini masih memeluk agama Hindu, belum ada agama Islam. Nah, ini Raja Kertanegara adalah seorang raja di kerajaan Singasari. Nah, raja ini lagi-lagi memeluk agama Islam. Perhatikan di atas. Raja pemeluk agama Hindu. Jadi perhatikan itu bukan Islam. Dan berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, ini raja paling hebat ini, raja paling hebat. Bayangkan dari ujung timur sampai ujung barat dia berhasil untuk mempersatukan. Nah, kemudian karena memang sikap kepahlawanan yang dia miliki adalah satu, pantang menyerah dalam mempersatukan Nusantara. Artinya dia berani, dia tidak takut sama Belanda apa, dia tidak takut. Nah, karena apa? Kita jangan mempunyai sikap jangan. Jadi kalau mau jadi pahlawan, jangan ada yang takut. Silakan maju saja, sepanjang itu benar. Dan satu, kemudian yang kedua berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Jadi pahlawan ini paling hebat. Bayangkan, dia mampu mempersatukan Jepang, dia mampu mempersatukan semua wilayah Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur. Inilah Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Nah, sekarang tulis lagi sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Kertanegara yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Nah,
pusat perdagangan. Berarti negaranya itu dia jadikan sebagai pusat perdagangan, kemudian pusat pelayaran, kemudian pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Tetapi yang saya salut di sini, yang saya bangga di sini sama Raja Bala Putradewa, karena dia mengembangkan pendidikan, pembelajaran, artinya rakyatnya itu belajar karena dia berhasil mengembangkan pendidikan pada masa kerajaannya. Dan ada pun beberapa sikap-sikap kepahlawanan yang dia miliki itu adalah satu, apa kira-kira ada yang bisa sebutkan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Bala Putradewa, yaitu satu, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Nah, jujur di sini artinya dia jujur, dia tidak suka berbohong. Misalnya kalau dia bilang mendapatkan semua bantuan, semuanya harus dapat. Kemudian dia disiplin, dia tegas. Kalau dia bilang misalnya hari ini semua harus berpakaian seragam putih merah, itu harus, itu disiplin namanya, tidak boleh dikelangkan. Kemudian yang kedua, adil dan bijaksana. Nah, adil dalam arti kata seperti ini. Misalnya ini Irfan, saya kasih misalnya kambing 10 ekor, ini juga Reski, dia juga kasih kambing 10 ekor, itu artinya adil. Berarti kalau dia memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, semuanya adil. Dikasih semua bantuan, misalnya seperti sekarang ini ada dana bantuan itu yang didapatkan dari desa itu, nah semuanya dapat. Semua masyarakat pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa itu semuanya dapat. Kenapa? Karena dia ini adalah seorang raja yang jujur dan adil. Sampai-sampai dia menjadikan kerajaannya itu sebagai pusat perdagangan, pusat pelayanan, pusat pendidikan, dan pusat penyebaran agama Buddha. Ya, jadi berarti sudah ada 3 raja, tetapi belum ada raja yang beragama Islam. Tetapi ingat, semua agama itu di Indonesia benar. Semua agama yang ada di Indonesia itu diakui sesuai dengan Pancasila. Jadi jangan karena raja ini beragama Buddha, saya tidak mau ikut. Tidak seperti itu. Kita sebagai orang Indonesia harus menghargai perjuangan para pahlawan kita ini. Karena ingat, nah, kita
Iya, berarti ada dua sikap kepahlawanan beliau yang patut kita jempol. Pertama, adil dalam menegakkan hukum. Jadi sekalipun dia misalnya ini adil dalam menegakkan hukum, sekalipun dia presiden misalnya, kalau dia bersalah, dia tetap kena sanksi. Biar juga dia itu rakyat di bawah sekali, kalau dia benar dia tetap dimenangkan. Itu namanya adil dalam menegakkan hukum. Kemudian selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Berarti dia selalu memikirkan kebahagiaan rakyatnya. Dia selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Seperti itu. Nah, sekarang perhatikan slide berikutnya atau raja pahlawan yang kelima, yaitu Raden Patah, Kerajaan Demak. Nah, ini kalau kita mengamati ini masjid atau apa? Saya tanya dulu ini. Gambar yang ada di layar ini apa? Masjid atau apa? Masjid apa bukan? Masjid. Masjid. Padahal kalau ini masjid, berarti sudah diyakini bahwa Raden Patah atau Kerajaan Demak itu juga seorang raja yang memeluk agama Islam. Iya, nah, ada pun beberapa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh beliau adalah, ada yang bisa baca lagi-lagi, ada yang bisa baca? Siapa? Memang perempuan, Stella. Coba baca di situ, Stella. Yang lain tulis itu sikap kepahlawanan yang dimiliki. Karena sebentar ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan. Hormati kebebasan beragama. Iya, betul. Kemudian kedua, berani Melawan penjara. bukan penjajah. Nah, oke, perhatikan. Menghormati kebebasan beragama. Artinya pada masa kerajaan Raden Patah ini, artinya dia memberi kebebasan masyarakatnya untuk memilih agama. Agama mau apa saja silakan. Kemudian berani melawan penjajah. Berani mengusir penjajah di Nusantara kita ini. Oke, nah sekarang berikutnya nah sekarang jangan ini ya, jangan. Jadi itulah beberapa contoh pahlawan yang memperjuangkan di masa itu. Meskipun dengan agama yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu apa? Tetap menginginkan Indonesia ini damai, tetap menginginkan semua anak-anak yang ada di Indonesia ini pintar. Iya. Jadi sebelum itu saya ini ada lembar soalnya. Jadi ini perhatikan. Halo. Ini sebentar. Kalau saya kasih, ini adalah yang nomor 1 ini karena kebetulan saya salah nomor. Ini diacak ini karena ini nomornya. Ini baru susunan huruf-huruf yang tidak jelas apa bacanya. Tapi kalau setelah kita susun, maka ini akan menjadi nama seorang raja. Ini, jadi ingat ini yang nomor 1. Ini adalah susunan huruf, tetapi setelah kita susun hurufnya akan menjadi nama seorang raja. Kemudian berikutnya juga akan menjadi, kalau yang ini simbol dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh Islam, kebijaksanaan. Ini apa simbolnya? Disusun ini maka dia akan menjadi simbol dari Pancasila itu. Mengerti? Seterusnya mengerti semua? Iya. Kelompok 1 sudah. Ya, karena kita ini cuma 3 kelompok di kerja saya. Ini di bawahnya di sini ditulis nih. Halo, Rizky. Raja Mula.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu simbolnya adalah apa? Kepala banteng. Kepala